Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang soleh-solehah di rumah? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Baiklah anak-anak ibu, masih tetap semangat ya belajarnya. Ibu berharap agar anak-anak ibu semua senantiasa berdoa kepada Allah agar virus corona ini cepat berakhir, sehingga kita bisa kembali belajar seperti sedia kala. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita semua dan memberikan kesehatan kepada kita dimanapun kita berada. Baiklah anak-anak ibu, bertemu kembali bersama Ibu Ima dalam pelajaran Budaya Melayu Riau, kelas 6 SD. Nah, kali ini kita masih membahas tentang Laut Embun, yaitu yang kita bahas adalah tentang Kabupaten Pelalawan. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, terlebih dahulu kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah bagiku ilmu dan kurniakan bagiku kefahaman. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak ibu semuanya, langsung saja kita bahas materi pembahasan kita, yaitu bab 6 tentang Laut Embun. Di aliran Sungai Kampar terdapat 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Kampar. Nah, kali ini yang kita bahas pertama adalah tentang Kabupaten Pelalawan. Kabupaten Pelalawan yang resmi dibentuk pada tanggal 12 Oktober 1999 adalah daerah pemekaran dari Kabupaten Kampar. Nama Kabupaten Pelalawan diambil dari nama Kesultanan Pelalawan, yang pusat pemerintahannya berada di Desa Pelalawan sekarang. Ibu kota kabupaten ini adalah Pangkalan Kerinci, yang dibelah oleh jalur lintas timur Sumatera. Adapun tempat wisata yang terdapat di Kabupaten Pelalawan antara lain, yang pertama yaitu Bono Sungai Kampar. Tempat yang paling pas untuk melihat Bono Sungai Kampar adalah di Desa Teluk Meranti. Bono terjadi karena pertemuan arus pasang air laut dengan arus surut air sungai, sehingga terjadi gelombang dengan kecepatan tinggi dan bergemuruh, diikuti angin yang kencang. Kemudian yang kedua yaitu Desa Pelalawan. Desa ini dahulunya adalah pusat Kesultanan Pelalawan. Di desa, wisatawan langsung dapat melihat istana, masjid, makam raja, genteng, dan peninggalan Kesultanan Pelalawan lain, berupa pedang, keris, dan meriam. Selanjutnya yang ketiga, makam Sultan Mahmud Shah I. Sultan Mahmud Shah I adalah Raja Melaka ke-8 sekaligus terakhir, berkisaran antara tahun 1488 sampai 1511 Masehi. Sejak pertempuran melawan Portugis pada tahun 1506 sampai 1526 Masehi, Sultan menuai kekalahan besar. Dengan kekalahan tersebut, beliau beserta putranya, Sultan Ahmad Shah, dan sisa-sisa pasukannya mengundurkan diri ke sebuah daerah bernama Kampar atau Pekan Tua. Setelah wafat, beliau diberi gelar marhum Kampar. Makam Sultan Mahmud Shah I sampai sekarang masih terawat dengan baik dan menjadi tempat yang menarik untuk dikunjungi para peziarah. Selanjutnya,
Yang keempat ada Taman Nasional Tesonilo. Taman Nasional Tesonilo diresmikan pada tanggal 19 Juli 2004. Merupakan hutan dataran rendah terluas di Sumatera. Pengunjung dapat berkeliling hutan ini dengan mengendarai gajah. Selain itu, pengunjung juga boleh mengikuti gajah jinak yang mengiringi gajah liar. Tidak perlu khawatir dengan keamanannya karena polisi hutan akan selalu mendampingi kita. Selanjutnya, yang kelima, Pusat Kebudayaan Petalangan. Pusat Kebudayaan Petalangan terletak di Desa Teluk Betung. Di dalamnya terdapat bangunan Pusat Budaya Petalangan. Desa ini berjarak 56 km dari Pangkalan Kerinci. Lokasi ini dapat dicapai menggunakan kendaraan darat dengan menempuh jalan tanah dan bebatuan. Nah, selanjutnya oleh-oleh yang dapat kita bawa dari Kabupaten Pelalawan antara lain yang pertama yaitu aneka peralatan masyarakat zaman dahulu seperti beliung, bangkul, dan sumpit. Selain itu, juga tersedia aneka kerajinan tangan, makanan, dan kain tenun. Dapat diperoleh di pusat kota Pangkalan Kerinci. Alhamdulillahirrabbilalamin, materi kita tentang Kabupaten Pelalawan telah kita pelajari. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita, marilah kita membaca doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Artinya, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak ibu, materi yang sudah kita bahas, dan jangan lupa untuk konten ibu, anak-anak ibu subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Apabila ilmu ini bermanfaat, bisa di-share kepada semua orang-orang yang membutuhkan. Assalamualaikum anak-anak ibu, semangat belajar.